Tidak perlu modal yang besar untuk mempertahankan usaha warung sembako Anda. Anda hanya cukup mengatasi 5 masalah utama yang umum di warung sembako terjadi, supaya warung Anda bisa sukses berkembang. Nah, masalah utama yang umum yang terjadi warung sembako itu adalah barang di warung Anda kadaluarsa atau rusak. Penyebab barang kadaluarsa karena kita menata barang di warung kita itu tidak sistematis. Seharusnya barang yang baru datang dari tempat kulaan belanja kita susun di bagian paling belakang. Jadi posisi barangnya dirubah. Jadi barang yang lama itu dimajukan posisinya, terus barang yang baru itu di belakang barang yang lama, supaya barang-barang yang lama lebih dahulu laku ya teman-teman. Karena kalau sampai pembeli mengetahui kita menjual barang kadaluarsa, hal ini akan berdampak kepada pembeli yang jadi enggan belanja datang ke warung kita. Dan selanjutnya, apabila barang dagangan kita itu sering rusak, itu biasanya disebabkan saat pengangkutan saat kulakan barang yang tertimpa dengan barang yang lebih berat, dan bisa juga itu disebabkan tikus dan semut yang suka menggororoti barang warung kita, karena tikus dan semut adalah hama utama yang sering mengakibatkan barang kita jadi rusak dan akibatnya tidak laku dijual. Nah, cara mengatasinya seperti ini ya teman-teman. Kita saat belanja isi warung, alangkah lebih baiknya itu kita beli secukupnya saja, khusus untuk barang yang dirasa mudah rusak. Terus yang kedua, kita usahakan selalu rajin melakukan pengecekan barang. Jadi sebelum kita menyimpan stok barang jualan kita, terlebih dahulu kita cek ya teman-teman, kita pastikan tidak ada kerusakan saat menyimpan barang. Nah, selanjutnya itu, ini sangat penting biarpun nampaknya sepele. Kita itu harus pastikan bahwa warung kita itu selalu bersih dan bebas dari si hewan-hewan pengganggu seperti tikus, si semut ya teman-teman. Nah, khusus untuk barang yang sudah mau kadaluarsa atau expired, berikanlah diskon kepada pelanggan kita. Ini tujuannya untuk memperkecil kerugian di warung kita ya teman-teman, daripada kita tahan-tahan barang yang mau expired terus ujung-ujungnya nggak ada yang mau beli dan akhirnya expired, ya bisa dipastikan kita akan rugi karena pembeli itu tidak ada yang mau beli barang kadaluarsa dan ujung-ujungnya itu pasti masuk ke tong sampah. Jadi kalau sudah mau kadaluarsa, alangkah lebih baik kalau Anda memberikan diskon. Dan rajin-rajinlah teman-teman untuk melakukan pengecekan tanggal expired pada barang di warung Anda, supaya warung Anda itu tidak mengalami kerugian ya teman-teman. Selanjutnya, masalah utama di warung sembako yang kedua dan cara mengatasinya supaya warung Anda sukses berkembang adalah hutang di warung Anda macet. Nah, kita tahu teman-teman, masalah perhutangan di warung sembako sudah menjadi persoalan yang sangat-sangat rumit dari zaman dahulu, iya kan teman-teman? Nah, jika hutang yang macet di warung Anda jumlahnya kecil, mungkin hal ini tidak akan berdampak besar bagi warung sembako Anda. Nah, macam mana pula kalau hutang yang macet di warung Anda itu jumlahnya nominalnya besar, maka bisa dipastikan Anda akan pusing mengelola keuangan Anda. Anda akan pusing bagaimana caranya bisa mengembangkan usaha warung Anda, karena pada kenyataannya uang modal buat kulakan tidak ada, sedangkan isi warung Anda habis. Nah, kalau sudah begini, Anda sendiri yang akan pusing 7 keliling. Alangkah lebih baik kalau Anda itu harus membuat sesuatu keputusan yang tegas dengan masalah hutang di warung sembako Anda. Misalnya, Anda buat tulisan di warung Anda dengan kata-kata maaf tidak melainin bon, maaf dilarang kasbon atau hutang, atau kata-kata apa yang bisa Anda terapkan yang kira-kira cocok mengenai pelanggan supaya tidak ngutang di warung Anda teman-teman. Dan seandainya kalau Anda ingin mau beri bon, itu pastikan hanya untuk orang-orang tertentu yang Anda percaya saja, dan kalau bisa dibatasi teman-teman, misalnya 100.000. Nah, kalau dia mau ngebon lagi padahal yang bon pertama itu belum lunas, jangan dikasih ya teman-teman. Dan jangan ada istilah asal ngambil di warungnya teman-teman. Jadi misalnya ada saudara Anda asal ngambil gitu aja, nanti bayarnya ya. Nggak boleh teman-teman, Anda harus tegas. Bisnis ya bisnis, keluarga ya keluarga, temannya teman. Jangan dicampur adukan ya teman-teman. Selanjutnya, masalah permasalahan utama di warung sembako dan cara mengatasinya supaya warung kita itu bisa sukses berkembang adalah barang tidak laku. Jadi seringkali kita itu heboh atau terjebak belanjain semua isi warung tanpa arah dan tujuan, karena pikiran kita untuk melengkapi isi semua jenis barang di warung kita dengan tujuan supaya warung kita itu kelihatan wah super lengkap.
Nah, sebenarnya bagus kalau kita itu bisa melengkapi isi warung kita dengan lengkap. Tapi ingat, tidak boleh asal belanja ini dan itu dengan tujuan supaya warung tampak ramai. Begini ya teman-teman, dalam belanja isi warung sembako itu kita harus punya target, harus punya arah dan tujuan. Jadi jangan asal belanja banyak-banyak supaya warung tampak penuh dan ramai. Karena jika kita melakukan hal tersebut, maka hal ini akan memiliki risiko yang sangat tinggi. Karena ketika barang tersebut tidak laku dalam waktu yang lama, bahkan akan menimbulkan kerugian besar jika barang tersebut rusak atau tidak dapat dijual kembali. Nah, bagaimana solusinya? Mengatasi barang tidak laku, Anda bisa menerapkan seperti cara saya, yaitu alangkah lebih baiknya kalau Anda itu memperbanyak khusus untuk barang sembako saja di warung Anda. Karena barang sembako itu adalah barang yang paling laris dan hampir tiap hari ada yang beli. Jadi kalau Anda belanja banyak dan lengkap untuk warung Anda supaya tampak ramai, Anda sibuk belanja sapu, beli sandal, beli gunting, beli bola yang jarang laku, misalnya seperti brus, sikat gigi, cuci piring. Sebaiknya Anda berhenti belanja banyak-banyak untuk barang yang jarang laku, karena akibatnya nanti modal Anda itu tidak berputar alias modal Anda itu terpendam. Jadi belanjalah yang banyak itu khusus untuk barang sembako. Dan kalau Anda mau warung Anda itu lebih lengkap, Anda boleh belanja seperti sapu, sandal, brus, sisir, tapi skalanya kecil. Jadi supaya modal Anda itu bisa tetap berputar teman-teman. Intinya belanja sedikit saja sekedar melengkapi isi warung Anda. Satu item itu minimal itu setengah lusin kayaknya sudah cukup ya teman-teman. Nah, yang keempat, masalah utama warung sembako yang keempat itu dan cara mengatasinya supaya warung Anda itu sukses berkembang adalah semakin lama biasanya akan semakin banyak bermunculan pedagang usaha warung sembako. Banyak yang berlomba adu saing untuk menonjolkan warungnya masing-masing. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Kita itu lebih baik fokus untuk mengurus warung kita teman-teman. Jangan kita sibuk mengurus warung tetangga kita. Intinya teman-teman harus percaya, warung itu boleh sama, doa boleh sama, tetapi rezeki tetap Tuhan yang menentukan. Intinya kita itu selalu ingat berdoa, berbuat baik, sopan, terus kita itu ramah melayani pembeli dan selalu jaga kebersihan. Dan yang paling penting, jangan mengambil untung banyak-banyak. Jadi tetapkanlah harga jual yang netral di warung Anda, cari untung yang standar aja, yang netral gitu, supaya pembeli tidak kabur. Jadi ambil untung itu yang netral teman-teman, yang standar. Jadi teman-teman itu harus ramah, karena biarpun modal Anda besar, warung Anda besar, tapi kalau pelayanan Anda tidak bagus, itu bisa dipastikan warung Anda itu bisa sepi pembeli ya teman-teman, yang mengakibatkan nanti warung Anda bisa bangkrut. Nah, ini contohnya seperti saya teman-teman, saya itu ramah kepada pembeli, bahkan saya itu bersifat netral, tidak mau pilih kasih teman-teman. Jadi yang namanya warung kan itu biasa tempat ngegosip, ngota-ngota gitu kan. Ya udah, kita happy-happy aja ngobrol tentang resep makanan, tentang ngobrol cara merawat tanaman bunga supaya cantik-cantik daunnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita itu ngota yang berpositif gitu ya teman-teman, saling happy, senang-senang gitu ya teman-teman. Seperti ini kondisi warung saya di sore hari teman-teman. Biasanya emak-emak ngota di sini, anak-anak pada main sambil jajan gitu. Jadi seru ya teman-teman, sambil kita nongkrong bisa sambil jaga warung. Jadi silaturahmi antar tetangga itu tetap ada ya teman-teman. Jadi kita itu biarpun tetap jaga warung, kita tetap masih bisa berkomunikasi sama tetangga, ngobrol, jadi punya kawan banyak jadinya gitu ya teman-teman. Intinya saya kasih sama teman-teman informasinya ya, ini penting. Berikanlah pelayanan yang terbaik, ramah kepada setiap pembeli. Jangan pilih kasih, jangan memandang seseorang itu dari penampilan. Samakan semua derajat pembeli itu. Jadi kita harus tetap sopan, ramah kepada pembeli ya teman-teman, karena pembeli itu akan suka dengan pelayanan yang baik ya teman-teman. Selanjutnya, masalah utama di warung sembako yang kelima dan cara mengatasinya supaya warung sembako kita itu bisa sukses berkembang adalah adanya uang palsu. Jadi banyak pedagang warung sembako yang telah dirugikan akibat uang palsu. Meskipun kita sudah berusaha mengantisipasi, namun tidak jarang ada yang kecolongan dan menemukan uang palsu. Untuk itu teman-teman tetaplah selalu teliti saat ada pembeli, terlebih jika uangnya itu nominalnya besar, misalnya uang 50.000, 100.000. Karena biasanya uang palsu dengan uang asli itu sangat mirip sekali, bahkan hampir 95%. Untuk itu tetap waspada teman-teman, selalu diraba, dicek, dan kalau Anda punya modal lebih, Anda bisa membeli alat pendeteksi uang untuk mengecek setiap sedang melakukan transaksi pembayaran.
Jadi teman-teman, kita itu tidak perlu modal yang besar untuk mempertahankan usaha warung sembako kita supaya bisa sukses berkembang. Nah, saya sudah menyebutkan tadi ya teman-teman, kita itu hanya cukup mengatasi 5 masalah utama yang umum ada di warung sembako supaya warung kita itu bisa sukses berkembang ya teman-teman. Jadi semoga tips yang saya berikan bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.